Ini mau langsung dimulai aja. Aku mulai ya berarti ya. Iya, langsung mulai aja. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Perkenalkan aku Alfa Rokan Hakim dari kelas 2 FITB. Hari ini aku akan membahas secara singkat rangkuman materi bab 12, di mana bab 12 ini sebenarnya udah kita lakukan kuisnya kemarin hari Kamis. Saya harap semua teman-teman walaupun sudah mengerjakan kuisnya masih tetap berusaha dan ingin untuk belajar terus-menerus. Oke, sekarang saya izin share screen ya. Saya ambil materi ini dari presentasinya Pak Hendra Gunawan, salah satu dosen matematika di ITB. Nah, di sini terdiri dari 2 presentasi. Nanti aku akan coba kasih komentari untuk di-share PPT-nya supaya teman-teman juga bisa belajar buat UAS nanti, yang dimana UAS nanti itu kurang dari 3 minggu lagi. Jadi kita semua harus sama-sama berjuang. Oke, hari ini bagian aku ada 12.1 sampai 12.4, di mana PPT ini dibagi 2. PPT yang pertama ini ada fungsi 2 atau lebih berubah dan tekanan parsial, sedangkan yang kedua ada limit dan kekontinuan dan turunan fungsi 2 berubah. Nah, kalau di sini sebenarnya materi yang saat ini itu nggak terlalu jauh berbeda dengan materi-materi sebelumnya, terutama materi-materi semester 1, karena di sini sebenarnya adalah aplikatif dari pemahaman kalian pada semester 1. Jadi kita nggak usah lama-lama ya, karena sebenarnya cepat juga ini, nggak apa-apa, karena menurut saya seharusnya kalian udah belajar secara maksimal juga. Oke. Sebenarnya fungsi 2 atau lebih berubah itu apa sih? Di sini kalau misalnya kita bisa lihat, di sini untuk menentukan daerah asal dan menggambar grafik fungsi 2 berubah. Dan di sini juga bisa untuk menentukan kurva ketinggian dan menggambar peta kontur fungsi 2 berubah. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, mungkin teman-teman udah ada yang belajar ya, di sini tuh ada suatu persamaan, misalnya fxy, itu misalnya kita bisa sebut ini sama dengan z, itu sama dengan akar 1 kurang x pangkat 2 kurang y pangkat 2. Nah, di sini kita tugasnya adalah coba untuk menggambarnya. Kalau misalnya secara online atau secara menggunakan laptop, sebenarnya kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi GeoGebra 3D. Nah, di sini kalian bisa coba menggambar persamaan ini secara digital dan mudah. Nah, misalnya kita coba ya, Z sama dengan akar 1 minus X kuadrat, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, udah cukup gini aja sebenarnya, udah bisa langsung terjawab soalnya. Tapi ini hanya gambaran secara digital. Nah, teman-teman juga nanti harus coba berlatih untuk menggambar ini secara manual, karena mungkin UAS yang kita akan laksanakan nanti akan dilaksanakan secara luring. Nah, maka dari itu teman-teman harus mulai bersiap-siap untuk bisa menggambar ini yang ada di sini secara manual. Nah, kita coba lihat contoh lainnya, misalnya di sini. Dan di sini ada grafik beda lagi nih teman-teman, ada x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi seperti yang aku bilang, fx itu bisa kita asumsikan sebagai z. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya digambar juga. Nah, perlu diingat teman-teman, seperti yang ada di sini juga, grafik ini adalah grafik x, y, z, bukan grafik kartesius yang menjumpai sebelumnya. Grafik x, y, z itu terdiri dari 3 bagian sini. Misalnya kita bisa lihat sini ada x, ada y, dan z. Nah, karena ini adalah salah satu bentuk, misalnya salah satu persamaan yang jarang kita temui, nah saya sarankan teman-teman cobain kerjainnya satu-satu. Misalnya mau kerjain bidang XZ-nya dulu,
ikutin aja dulu bidang X-nya, nanti bisa ketemu misalnya bidang X itu gimana. Atau bidang ZY-nya dulu, atau sebagian X-nya dulu. Kalau misalnya udah dicoba kerjain semuanya, nanti coba teman-teman satukan aja, nanti akan terlihat hasilnya juga. Nah, di sini juga sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya. Kalau misalnya kita mau coba membuktikan grafik yang ini, grafik yang ya sama aja nih, beda ya. Grafik yang ini, kalau sudah digambarkan di sini, ya atau salah, nggak tahu. Coba kita coba aja ya, kita coba di sini. Kalau kita coba di sini, oke. Kita coba aja ya, jadi ada Z sama dengan X pangkat 2, ditambah Y pangkat 2. Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuma di sini bisa kita lihat, di sini bisa lebih detail bagaimana kita bisa melihat gambarnya dan grafiknya. Kalau di sini kan kita nggak bisa melihat letak koordinatnya. Kalau di sini kita bisa lihat dengan jelas ada koordinat-koordinat. Nah, bisa lihat koordinat-koordinat itu secara jelas dan bisa kita coba ukur dan pastikan kebenarannya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga sebenarnya pelajaran ini, nah ini yang sering keluar juga nanti di salah satu UAS. Tapi misalkan itu Z-nya itu adalah K. Nah, misalnya K di sini. Nah, kalian itu tinggal masukin aja K-nya. K-nya itu misalnya -4, nanti langsung masukin aja sebagai Z. -4 sama X pangkat 2 dikurangi kuadrat. Dan seterusnya dengan K yang ada di sini. Nah, aku lanjut ya. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda juga. Karena memang tipe soalnya itu juga nggak terlalu jauh berbeda. Dan saya rasa seharusnya bagian 12.1 ini tidak terlalu sulit, sesulit mungkin 12 titik lainnya yang akan diajarkan teman saya, Fardan, karena itu memang benar-benar jauh lebih rumit. Nah, di sini ada turunan parsial sekarang. Turunan parsial ini sebenarnya turunan yang pernah kita pelajari juga, tapi turunan parsial ini sesuai dengan soal yang diinginkan soal, misalnya turunan parsial terhadap X, maka kalian akan hanya menurunkan dalam bentuk X saja, ataupun berlaku pada Y juga. Nah, misalnya kita lihat, nah ini misalnya salah satu bentuk rumusnya. Tapi kita lihat langsung aja ke bentuk contohnya ya. Bentuk contohnya misalnya nih, di sini ada Z sama dengan 1 minus X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Nah, kalau misalnya ingin diturunkan dalam turunan parsial dalam X, kalian tinggal turunkan aja yang ada di X sini. Kalian nggak perlu peduli yang ada di sini, Y pangkat 2-nya, karena itu bukan dalam bentuk koefisien X. Nah, kalau misalnya udah, tinggal diturunin aja kayak biasa, minus X pangkat 2, kalau diturunin, menjadi minus 2X kan ya. Nah, ini juga berlaku sama, kalau misal turunan parsial Y, kalian cari aja yang belakangnya ada Y-nya, atau memiliki koefisien Y-nya. Karena di sini hanya ada Y pangkat 2 doang, maka kalian pakai pangkat 2 aja, tinggal diturunin jadi minus 2Y juga. Nggak terlalu sulit seharusnya, karena ini kita hanya coba untuk fokus di mana yang memiliki koefisien yang tepat dan benar. Nah, kalau misalnya ditanya di titik 3,4, nah di sini kita perhatikan lagi aja, titik 3,4 ini berarti di sini adalah X, dan di sini adalah Y. Nah, kalau Fx di titik 3,4, kalian langsung masukin aja kan minus 2X nih ya, berarti X itu cuma ada sama dengan 3 kan. Dan di sini tidak ada keterangan bahwa di sini ada Y. Tinggal dikali aja minus 2 dikali 3 sama dengan minus 6. Dan ini juga berlaku juga ke Fy 3,4. Kalau Fy di sini hanya ada koefisien Y aja, tidak ada X-nya. Maka tinggal dikali aja minus 2 dikali 4 akan menghasilkan minus 8. Harusnya ini masih mudah karena ya ini ini bukan kuis kemarin. Kalau kuis kemarin memang sebenarnya jauh lebih intens soalnya dan jauh lebih sulit. Nah, di sini juga ada turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua itu adalah turunan yang dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya. Nah, kalau misalnya kalian udah coba untuk menurunkan dalam bentuk parsial X, kalian bisa lagi menurunkan dengan turunan yang sama juga, misalnya X juga. Atau misalnya kalian mau coba parsial Y juga bisa.
Jadi habis diturunkan parsial X, habis itu diturunin lagi parsial Y-nya juga. Jadi terdapat 2 kali penurunan parsial yang akan kalian lakukan kalau misalnya ada tipe soal seperti ini. Nah, ini contoh pertamanya. Contoh pertamanya, tadi kita sudah mendapatkan turunan parsial pertama X, itu minus 2X ya. Nah, dan turunan parsial keduanya adalah minus 2Y. Nah, kalau misalnya kita turunkan lagi turunan parsial keduanya, misalnya di sini ada fxx ya. Berarti kita turunin lagi secara X. Jadi kalau misalnya minus 2X, kalau diturunkan dalam X, akan menghasilkan minus 2. Tapi kalau misalnya diturunkan dalam bentuk Y, nah maka dari itu tidak akan mungkin menghasilkan hasil atau akan menghasilkan nilai 0. Kenapa? Karena di sini udah nggak ada lagi koefisien Y yang dapat bisa diturunkan. Kalau misalnya diturunkan, akan menghasilkan nilai 0. Nah, sebaliknya itu FYX. Kalau FYX, misalnya FY di sini udah minus 2Y, dan ingin diturunkan dalam bentuk X, itu akan menghasilkan nilai 0, karena seperti yang kita ketahui juga, karena di sini tidak ada koefisien X, di mana nantinya akan menghasilkan nilai 0. Nah, ada catatan di sini teman-teman. FXY dan FYX disebut sebagai turunan parsial campuran. Secara umum, FXY tidak sama dengan FYX. Nah, sebenarnya ini contoh soalnya nggak terlalu jauh berbeda, hampir sama-sama saja. Nah, di sini juga ada fungsi Z fxy disebut sebagai fungsi harmonik bila memenuhi persamaan Laplace fxx tambah fyy sama dengan 0. Ya, nanti tinggal dicoba sendiri aja. Nanti saya coba kasih PDF-nya. Kalau misalnya turunan parsial X diturunkan lagi secara parsial dengan bentuk X juga, ditambah fyy, itu akan menghasilkan 0. Nah, buktikan aja ini bagaimana dua fungsi ini bisa berbentuk harmonik. Kayaknya di sini juga sih seharusnya berbentuk harmonik ya, karena soalnya sudah membuktikan. Oke, sekarang kita coba lihat ke materi selanjutnya ya, 12.3. Nah, di sini 12.3 ini materinya kalau tadi adalah fungsi 2 atau lebih berubah. Nah, di sini sekarang adalah limit dan kekontinuan serta fungsi 2 turunan fungsi 2 berubah. Nah, di sini bisa kita lihat dulu definisinya. Limit dan kekontinuan. Memeriksa apakah suatu fungsi 2 berubah mempunyai limit di titik tertentu dan menentukan limitnya bila ada. Memeriksa kekontinuan fungsi 2 berubah di titik tertentu. Nah, limit 2 berubah. Misalnya kita langsung ke contohnya aja ya. Ini contohnya. Limit kedua berubah, sebenarnya ini sama aja kayak limit yang kita pernah ketahui sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja X dan Y-nya. Di sini X, Y-nya itu tercantum sebagai 3 dan 4. Nah, kita tinggal masukin aja seperti limit biasa. Tapi bedanya di sini ada dua fungsi, ada dua huruf yang bisa kita masukkan. Di sini ada X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 akan menghasilkan 25. Nah, tapi berbeda dengan satu yang ini. Limit yang ini tidak akan ada karena pembilangnya menuju 1, dan sementara penyebutnya menuju 0. Nah, ini nggak boleh karena memiliki penyebutnya menuju sama dengan 0. Nah, di sini juga ada contoh lainnya. Kalau misalnya yang ini bisa disebut tidak ada karena alasan sebagai berikut. Nah, kita permisalkan aja sepanjang garis Y sama dengan MX. Nah, kita masukin aja karena Y sama dengan MX. Ini kita sebenarnya permisalan ini tuh nggak mesti sama dengan MX. Bisa aja Y sama dengan X, bisa juga Y sama dengan X pangkat 2, tergantung nantinya bagaimana. Nah, kita coba aja misalnya XY per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, lim X menuju 0, MX pangkat 2 per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kali X pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita coret X pangkat 2-nya, itu akan menghasilkan M sama dengan per 1 tambah M pangkat 2. Nah, tapi sayangnya limit ini tidak bergantung pada nilai M.
Nah, maka dari itu limit ini tidak memiliki jawaban karena nggak ada koefisien M di sini yang dapat menentukan hasil dari persamaan ini. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dan tidak ada maksud saya. Jadi tidak ada nilai tertentu yang dituju ketika X-Y mendekati 0. Nah, ini juga ada latihan soal yang bisa teman-teman coba kerjakan. Nanti saya coba kirimkan PDF-nya. Nah, di sini ada kontinuan. Langsung ke contoh. Ya, nggak ada contohnya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, di sini fungsi f(x)y dikatakan kontinu di AB apabila f(x)y sama dengan f(AB). Sebagai contoh, polinom kontinu di setiap titik. Kita langsung ke 12.4 aja ya, 12.4. Menurut turunan fungsi dua peubah. Memeriksa apakah suatu fungsi dua peubah mempunyai turunan di titik tertentu yang menentukan turunannya. Oke. Nah, sebenarnya saya lebih suka ke contoh soalnya aja. Tapi di sini kayaknya nggak ada. Nah, di sini ada contoh misalnya. Nah, di sini ada turunan dari fungsi f(x)y dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 di 1,2 adalah ini. Nah, di sini kita bisa langsung lihat aja. F1 tambah H, 2 tambah K, kalau misalnya kita masukkan ke sini, akan menghasilkan 1 tambah H kuadrat ditambah 2 tambah kuadrat. Nah, kalau misalnya kita jabarkan akan menghasilkan ini. Nah, nantinya akan menghasilkan nilai ini juga. Ini akan menghasilkan 0,0. Nah, di sini juga sebenarnya ada salah satu rumus lainnya menghitung galat. Sebenarnya bisa ini juga salah satu sifat-sifatnya. Sebenarnya saya juga bisa tunjukkan sebentar, saya coba dari PDF dari Purcell-nya, karena itu benar-benar ada kumpulan rumus-rumusnya. Sebentar, 1 menit. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di bab 12. Di bab 12 ini ada aproksimasi. Nah, kita di sini kita bisa lihat banyak sekali rumus-rumus aproksimasi. Misalnya di sini let f(x)y tambah x pangkat 2 tambah y pangkat 2. And note, ya, gitulah. Ya, sebenarnya ini tuh menghitung aproksimasi itu nggak jauh berbeda dengan hukum-hukum Taylor pada semester 1. Tapi memang sebenarnya ada perbedaannya juga, rumusnya di perbedaannya di rumusnya aja sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat YZ akan sama dengan fx xy dan fy xy. Kalau misalnya kita lihat hukum galat pada semester 1, itu memang jauh lebih berbeda sebagai teoremanya. Nah, ini salah satu teoremanya. Nah, tapi bukan ini harusnya. Ya, bentar. Ya, bukan ini harusnya. Ya, kayak di dulu kalau misalnya di semester 1 namanya hukum Taylor. Iya gitu, ya. Pokoknya hukum untuk mengaproksimasi nilai. Ya, bukan hukum Taylor juga. Saya lupa namanya. Nah, di sini juga dia terakhir ada sifat-sifat turunan operator Del. Ya, paling bisa dipelajari juga ini. Karena itu aja sebenarnya. Kayaknya nggak usah lama-lama, aku akhirin aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Di sini aku Fada Indrayesa. Aku bakal ngejelasin bab 12 turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Subbab 12.5 sampai 12.8. Nah, di sini 12.5 ada turunan berarah dan gradien.
Ada aturan rantai, bidang singgung dan aproksimasi, maksimum dan minimum. Yang pertama 12.5 turunan berarah dan gradien. Nah, ini definisi dari turunan berarah dan gradien. Untuk tiap vektor satuan U, misalkan, nah ini vektornya ini vektor satuan U, bukan vektor biasa. Nah, misalkan DU FP sama dengan limit H menuju 0 dari FP plus HU min FP per H. Jika limit ini ada, disebut turunan berarah F di P pada arah U. Nah, DU FP ini tuh disebut turunan berarah di permukaan F di titik P pada arah U. Nah, jadi si turunan ini tuh arahnya tuh sesuai sejajar sama vektor U, sama vektor satuan U. Nah, terus hubungan turunan berarah tadi dengan gradien masukkan teorema A. Nah, misalkan F terdiferensiasikan di P, atau bisa disebut juga F dapat diturunkan di titik P. Nah, F ini tuh satu fungsi dua variabel yang dapat diturunkan di titik P, vektor P. Maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1I ditambah U2J. Dan DUFP sama dengan U dot del FP, atau kalau diuraikan nanti jadi DUF XY sama dengan U1 Fx XY ditambah U2 Fy XY. Nah, Fx sama Fy di sini itu ini tuh turunan parsial. Kalau Fx itu turunan parsial si fungsi f terhadap x. Kalau Fy itu turunan parsial si fungsi f terhadap y. Nah, ini tuh dimisalkan vektor P-nya itu sama dengan x, y. Nah, ini tuh vektor satuan U. Vektor satuan U-nya itu dimisalkan komponennya itu U1 dan U2. Nah, jadi kalau dikali dot itu nanti bakal hasilin ini. U1 Fx, U2 Fy. Ini hasilnya itu berupa konstanta. Nah, ini ada soal yang pertama. Untuk permukaan S dengan Z sama dengan Fxy sama dengan 3 dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4. Tentukan turunan berarah di titik A 2,2 dalam arah menuju O 0,0. Nah, si fungsi ini tuh punya turunan di titik A ini. Turunan berarahnya tuh arahnya itu dari titik A ke titik O. Nah, berarti pertama kita misalkan vektor U itu sama dengan titik A. O sama dengan, berarti ini tuh jadi 0 dikurangi 0. Kurangi titik A-nya itu 2,2. Nah, berarti ini tuh vektor arahnya tuh min 2,2. Maka yang itu masih dalam si vektor U-nya tuh masih dalam bentuk vektor biasa, belum vektor satuan. Sedangkan kalau mau menentukan turunan berarah itu harus dalam vektor satuan. Nah, jadi yang pertama tuh kita harus nentuin dulu vektor satuannya. Oh ya, ini berubah jadi vektor. Yang awalnya titik berubah jadi vektor. Nah, berarti ini min 2, min 2 per akar min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nanti ini kalau dihitung bakal dapat hasilnya 1/2 akar 2 skalar 1/2 akar 2 dikali min 2 vektor min 2 min 2. Nah, terus ini vektor satuannya udah ketemu. Nah, sekarang dari turunan berarah itu ada satu komponen lagi, yaitu delta F. Nah, sekarang berarti cari delta F-nya dulu. Delta Fx, Y sama dengan turunan dari F terhadap X itu min 2x per 4 I ditambah min
2y/4j. Kalau disederhanain nanti bakal dapat min x/2i kurang y/2j. Nah, terus kalau udah gini tuh tinggal kita tinggal masukin si titik ini ke substitusi aja ke fungsi del f-nya langsung. Jadi nanti kita bakal dapat ini 2. Jadi min i min j. Nah, ini del f di titik P-nya. Maka turunan berarah f, turunan berarah fxj a Nah, kita tinggal langsung masukin ke rumus ini aja. Rumus turunan berarah. Satu per 2 akar 2 kali ditambah 2. Ini kita bakal ketemu hasilnya sama dengan akar 2. Nah, ini turunan berarahnya. Selanjutnya ada laju perubahan maksimum. Laju perubahan maksimum ini kalau di Purcell itu teorema B. Bunyinya itu suatu fungsi bertambah secara paling cepat di P, di vektor P pada arah gradien atau sejajar sama del F-nya itu dengan laju del Fp dan berkurang secara paling cepat pada arah berlawanan dengan laju min besar del Fp. Nah, kalau dilihat lagi rumus dari turunan berarah ini tuh del Fp kali satuan U. Nah, ini tuh bakal sama kayak sifat hasil kali titik. Jadi ini panjang vektor Fp dikali panjang vektor satuan U dikali cos theta. Nah, karena yang ini tuh vektor satuan, hasilnya berarti besarnya itu hasilnya selalu 1. Nah, berarti del Fp kali cos theta. Nah, dari persamaan ini tuh DUFP ini tuh bisa disebut laju perubahannya. Ini laju perubahannya. Nah, laju perubahan itu tuh bakal maksimum kalau misalnya nilai cosnya itu sama dengan 1. Maksimum saat cos sama dengan 1. Nah, berarti tetanya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan nilainya itu minimum. Kalau misalnya si cosnya itu, cos tetanya itu sama dengan min 1. Atau tetanya itu sama dengan pi. Nah, ini di soal 2. Tentukan vektor arah yang memberikan turunan berarah dari fungsi fx di titik P yang maksimum
Tentukan pula besarnya turunan berarah itu dari fxy sama dengan x pangkat 3 y pangkat 3 di p sama dengan 2,3. Nah, di soal ini tuh kita diminta membuat cari vektor arah dari turunan berarahnya si ini. Yang berarti itu kita harus cari vektor satuan U-nya. Nah, terus kalau udah ketemu nanti kita cari juga besar turunan berarahnya itu. Yang pertama, kalau kita cari del F-nya dulu. X kuadrat Y pangkat 3 tambah 3X pangkat 3Y kuadrat C. Nah, ini tuh di titik 2,3, berarti kita tinggal substitusi aja. 2,3, nanti kita bakal dapat, kalau langsung dihitung, nanti kita bakal dapat 324I ditambah 216C. Nah, terus si nilai D U-nya itu kan dicari. Ini F2,3 sama dengan del F2,3 kali O. Nah, dari slide yang sebelumnya yang tadi, berarti itu sama dengan besar vektor ya nabla F2,3 kali cos theta. Nah, nilai ini tuh maksimum saat cos theta-nya itu sama dengan 1 atau theta-nya itu saat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa pilih vektor satuan U-nya itu sama dengan del F 2,3 per panjang vektor ya, ini 3. Ini panjangnya berarti kalau dihitung 108 akar 3. Atau 1/108 akar 3. 324. Nah, jadi ini kita udah ketemu vektor satuan dari si U-nya. Nah, terus sekarang kita cari besar turunan berarahnya. Ini vektor satuan U dikali del F 2,3 dengan 1/108 akar 3 per 324,216 kali dot dengan 324,216. Nah, ini nanti kalau dihitung bakal dapat
108. Oh, sebentar. Ini kayaknya bukan akar 3, tapi ini akar 13. Jadi ini 108 akar 13. Atau kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya 389,4. Ini hasil turunan berarahnya. Nah, terus kurva ketinggian dan gradien. Teorema C, gradien dari F di titik P adalah tegak lurus terhadap kurva ketinggian F yang melalui P. DUF X0 Y0 sama dengan del F X0 Y0 dikali U sama dengan 0. Nah, jadi si gradien dari F atau del F-nya ini tuh tegak lurus sama kurva ketinggian dari si F-nya ini di titik P. Atau kalau misalnya di lanjut itu ini tuh namanya medan gradien kalau nggak salah. Medan gradien yang arahnya itu ke nilai K terbesar atau nilai Z yang terbesar. Nah, ini ada soal yang ketiga. Tentukan semua titik yang membuat turunan berarah fungsi f(x, y) sama dengan e pangkat x kuadrat min y kuadrat pada arah 1,1 bernilai 0. Nah, ini tuh turunan berarahnya itu udah diketahui du fx y-nya itu sama dengan 0. Yang pertama kita cari del f-nya dulu. Ini 2x e pangkat x kuadrat min y kuadrat i ditambah min 2y e pangkat x kuadrat min y kuadrat j. Nah, vektor satuan U-nya itu sama dengan, karena ini masih dalam vektor biasa 1,1. 1,1 ini akar 2 panjang vektornya. Kalau dihitung di 1 per akar 2, 1,1. Nah, terus tinggal masukin aja ke DUF XY-nya dengan del F X Y dengan 0. Ini nanti kita kali dot aja, x kuadrat min y kuadrat, koma min 2 y e pangkat x kuadrat min y kuadrat. Nah, nanti kalau misalnya dihitung lebih lanjut, bakal dapat 1 per akar 2 e pangkat x kuadrat min y kuadrat 2x min 2y sama dengan 0.
Nah, di sini tuh karena yang memungkinkan, kan yang kalau pangkat itu nggak mungkin nol hasilnya. Nah, berarti yang mungkin itu ini itu nggak mungkin nol. Nah, jadi yang mungkin nol itu tinggal 2x min 2y sama dengan 0. Nah, jadi ini 2x sama dengan 2y sama dengan 2y. Nah, jadi titik yang menyebut nah, jadi ini kesimpulannya. Nah, sekarang lanjut ke 12.6. Aturan rantai. Aturan rantai versi pertama. Oh iya, ini ada yang nanya soal ini katanya tentang garis singgung. Misalkan PABC suatu titik pada permukaan 4x ditambah 6y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 10. Jika bidang singgung permukaan tersebut di titik P, jika bidang singgung permukaan tersebut di titik P ini tegak lurus dengan garis yang memiliki persamaan parameter, maka BC. Ini kayaknya kita nentuin titik singgung permukaan si ini.
Coba kalau misalnya X-nya dimasuk ini jadi 4, 12, ini 1. Tambah 2 kuadrat ditambah Z-nya itu min 6T kuadrat sama dengan 4T min 4. Ini tambah 6 kali 6 berapa? Oh, kuadratnya dulu. Ini jadi 1296 X kuadrat min 44 T itu 44T tambah 4. Coba kalau misalnya pakai GeoGebra coba.
Berarti ada 2 titik. Ada 2 bidang yang bersinggungan. Oh, A-nya ya? Salah. X dengan
Kita cari vektor arahnya, berarti ini tuh vektor arahnya. R-nya berarti 12, 36, sama min 6. Ini tuh jadi 4x persamaan berubah. Jadi 3 variabel, jadi 4x tambah tambah 6y kuadrat. Oh iya, del F-nya belum ketemu. Del F-nya kan terhadap X berarti 4y tambah 12y. Vektor arahnya berarti yang dicari itu sebenarnya ini. Jadi coba lanjut dulu aja ke aturan rantai. Aturan rantai versi pertama teorema A, aturan rantai. Misalkan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT terdiferensiasikan di T. Nah, ini tuh dapat diturunkan terhadap T. Dan misalkan Z sama dengan Fx itu terdiferensikan di XT, YT. Dapat si fungsi Z ini tuh dapat diturunkan terhadap XT dan YT. Maka Z sama dengan Fxt, YT dapat didiferensiasikan di T. Dan dz dt itu sama dengan dz dx dx dt ditambah dz dy dy dt. Nah, ini tuh turunan pertama dari fungsi z ini terhadap t. Nah, terus ada soal selanjutnya.
tentukan DWDT dengan menggunakan aturan rantai. Nyatakan ini dalam bentuk T. Persamaannya itu W sama dengan F pangkat X sin Y ditambah E pangkat Y sin X. Dengan X-nya itu sama dengan 3T, Y-nya sama dengan 2T. Yang pertama, W dot T-nya. W dot X. Turunan W terhadap X yaitu F pangkat sin Y tambah F pangkat Y cos. Terus turunan terhadap Y-nya sama dengan F pangkat X cos Y ditambah F pangkat Y sin X. Terus dx dt-nya itu sama dengan 3. dt-nya itu sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa langsung masukin aja. Maka dw dt-nya itu sama dengan dw2x kali dx dt ditambah dy kali dt sama dengan w2x-nya itu ya pangkat x sin y tambah ya pangkat y cos x. Ini 3 tambah e pangkat x cos y tambah e pangkat y sin x. Nah, ini kalau disederhanain, terus si x sama y-nya dimasukin, si t-nya, nanti jadi ketemu e pangkat 3t 3 dikali sin 2t tambah 2 cos 2t ditambah e pangkat 2t 3 cos 3t tambah 2 dikali sin 3t. Nah, ini jawabannya. Nah, terus ada aturan rantai versi kedua, teorema B. Misalkan X sama dengan X, S, T. Nah, kalau yang tadi kan si fungsi X sama Y-nya itu cuma bergantung sama satu variabel, yaitu si T-nya. Nah, sekarang si X sama Y-nya itu bergantung sama dua variabel, X sama T. Mempunyai turunan-turunan parsial pertama di ST. Dan misalkan Z sama dengan FXC, terdiferensiasikan atau dapat diturunkan di X, ST, Y, ST, maka Z sama dengan Fx, ST, Y, ST mempunyai turunan-turunan parsial pertama yang diberikan oleh ini 1 dan 2. Z, turunan Z terhadap S yang ini, dan turunan Z terhadap T yang ini. Terus soal selanjutnya, tentukan DZDU dan DZDV untuk fungsi berikut. Yang pertama, kita turunin satu-satu dulu. Z do X sama dengan min 8. Min 8 X. Terus do Z do Y ini sama dengan Y. Terus do turunan parsial X terhadap U sama dengan 2U. Terus turunan parsial X terhadap V sama dengan 0. Terus turunan parsial Y terhadap
terhadap U sama dengan V. Sebentar. Do, Y, do, V. Berarti ini diturunin terhadap U. Oh, berarti ini V. Ini do, Y, do, V. Ini sama dengan U. Jadi tinggal kita masukin aja. Do, Z. Do, V itu, do, U. Sama dengan itu min 8X kali 2U tambah 2Y kali V. Ini kalau U-nya dimasukin, nanti hasil akhirnya tuh 16 U pangkat 3 min 2U V kuadrat. Do Z do V 8X U. Ini hasil akhirnya nanti min 2 U kuadrat dikali V. Jadi jawabannya ini. Nah, terus ada fungsi implisit. Misal fx sama dengan 0 mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi x. Maka turunan fx sama dengan 0 terhadap x adalah dy dx sama dengan min do f do x per do f do y. Nah, jadi kalau ini tuh turunan si y terhadap x dalam fungsi ini dua ubah. Jadi y-nya itu bergantung sama x. Sedangkan f-nya itu bergantung sama x sama y. Nah, terus ada yang fungsi implisit lagi, misal z adalah fungsi implisit dari x dan y yang didefinisikan oleh persamaan fx, y, z sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi kan si f-nya itu bergantung cuma sama 2 variabel. Kalau sekarang ada 3 variabel, maka diferensiasinya terhadap x dengan mempertahankan y dan diferensinya terhadap y dengan mempertahankan x adalah ini, do z, do x, dan do z, do y. Nah, kalau di sini tuh si x diturunkan, si z-nya itu diturunkan terhadap x. Jadi si y-nya tuh tetap terus sebagai konstanta. Nah, kalau di sini tuh do z, do y, si z-nya itu diturunkan terhadap y, tapi si x-nya itu tetap nilainya. Ini ada contoh soalnya. Jika 3x kuadrat z sama dengan 0, adalah do z, do y. Nah, yang pertama kita bisa misalkan tuh f x, y, z sama dengan, karena 3 variabel jadi fx, y, z 3x kuadrat dx kuadrat z tambah y pangkat 3 dikurangi x, y, z pangkat 3 sama dengan 0. Terus ini do z, do x sama dengan, ini rumusnya do f, do x per do f, do z. Kita turunin satu-satu.
K de Z. De Z do X-nya itu sama dengan min 6XZ. YZ pangkat 3 per 6X kuadrat min 3X YZ kuadrat. Nah, jadi ini jawabannya. Lanjut ke 12.7 bidang singgung dan aproksimasi. Di bidang singgung ini misalkan f, x, y, z sama dengan x adalah suatu permukaan atau bidang. Misalkan juga bahwa f itu dapat diturunkan di titik P dari permukaan atau bidang f, x, y, z sama dengan k dengan del f, x, y, z-nya tidak sama dengan 0. Maka bidang yang melalui titik P yang tegak lurus dengan del f, x, y, z disebut bidang singgung terhadap permukaan f, x, y, z sama dengan k di titik P. Teorema A bidang singgungnya untuk permukaan f, x, y, z sama dengan k, persamaan bidang singgung di x di titik x0, y0, z0 adalah del f, x, y, z dikali dot dengan x min x0, y min y0, z min z0 sama dengan 0. Atau f, x, x0, y0, z0 dikalikan dengan ini atau uraian dari perkalian dot ini. Nah, ini kalau ini untuk si f-nya itu 3 variabel. Nah, kalau ini khusus untuk permukaan z sama dengan fx ya untuk fungsi 2 peubah. Kalau ini 3, kalau ini 2. Kalau misalnya nanti ketemu soal yang z-nya itu nggak tunggal atau nggak sendiri. Nggak tunggal atau nggak sendiri. Nah, nanti bisa pakai yang 3 variabel ini. Yang 3 variabel ini. Kalau misalnya nanti ketemu Z yang tunggal, itu bebas mau pakai yang ini atau yang ini juga bisa, yang 2 peubah. Untuk permukaan Fz sama dengan Fx ya, permukaan bidang singgung di X0, Y0, Fx, Y0. X0, Y0 lah ini. Ini ada soal yang ke-7. Tentukan persamaan bidang singgung dari Fx, Y sama dengan sin Px cos Pi ditambah cos 2Pi. Y di titik min setengah. Yang pertama kita tentuin dulu, kita pakai fungsi 2 peubah. Titik z-nya min setengah sama setengah sama dengan Pi per 2 kali cos Pi per 2 ditambah cos Pi sama dengan min 1. Kita cari del fx-nya dulu. Ini jadi Pi cos Px dikali cos Pi ditambah Pi min Px kali sin Pi min 2 Pi sin 2 Pi J terhadap titik setengah dan setengah. Jadi ini kalau dihitung nanti bakal dapat hasil akhirnya PJ. Maka Z di titik min setengah
Z-nya itu min 1. Berarti ini min 1 sama dengan min 0, X min setengah, tambah Y min setengah. Jadi nanti persamaan akhirnya bakal ketemu Z sama dengan Y dikurangi Pi per 2 dikurangi 1. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya diferensial dan aproksimasi. Definisinya misalkan Z sama dengan fx(y) dengan f1 fungsi yang dapat didiferensialkan atau dapat diturunkan. Dan misalkan dx dan dy disebut juga diferensial x dan y berupa variabel-variabel. Diferensial variabel tak bebas atau dz disebut juga diferensial total. Dari f dan ditulis dfxy didefinisikan oleh, nah ini rumus untuk mencari diferensial dari si fungsi f suatu titik xy. Dz sama dengan dfxy sama dengan del f dikali dx dy. Nah, ini soalnya. Hampiri nilai fungsi fq dengan menggunakan hampiran linear di titik P. Nah, jadi yang pertama, kita cari titik F1-nya dulu. Kalau dimasukin nanti ini hasilnya bakal 2. Terus del f xy-nya itu 4x ya pangkat 3i tambah 6x kuadrat ya kuadrat c. Terus x-nya itu 1,1. Kalau dimasukin nanti 4i tambah 6c. Dan delta x-nya itu atau dx-nya 0,99 kurangi 1 sama dengan 0,01. Terus dy-nya itu delta y 1,02 dikurangi 1 sama dengan 0,02. Delta x tambah y dari 1 delta y. Ini kita tinggal masukin aja fx 1,1-nya itu 4. Terus delta x-nya itu min 0,01. Terus fy-nya itu 6. Delta y-nya itu 0,02. Nanti bakal ketemu hasil akhirnya itu 0,08. Nah, terus udah ini tuh jadi fq nilai hampirannya itu sama dengan f 0,99 1,02. Jadi ini nilai hampirannya 2,08. Selanjutnya ini ada polinomial Taylor untuk fungsi dua variabel atau lebih. Nah, kalau ini tuh, kalau yang ini P1 sama P2-nya untuk fungsi satu variabel. Untuk fungsi satu variabel. Nah, dengan P1-nya itu merupakan garis singgung. Sedangkan kalau di fungsi dua peubah, P1-nya itu kayak gini. Kalau di sini tuh turunannya f aksen x0, kalau di turunannya itu del f
fx sama fy yang merupakan bidang singgung. Nah, ini tuh kalau P1-nya itu bidang singgung, sedangkan kalau di satu variabel P1-nya itu garis singgung. Kalau P1 di fungsi dua variabel tuh P1-nya itu sama dengan bidang singgung. Terus ini untuk P2-nya segini. Polinomial Taylor ini juga berlaku untuk kode yang lebih tinggi. Terus ini ada contoh soalnya. Ya, fungsi ini nilai hampiran dengan menggunakan Taylor ada 1. Yang pertama di titik ini tuh sama aja kayak 3,1 sama 3,9. Ini kalau misalnya dideketin itu bakal deket sama titik 3,4. Nah, berarti yang pertama itu kita tentuin dulu. Tentuin dulu fx0 ya. 3,4 sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dan 5. Terus del fx-nya itu kalau dihitung hasil akhirnya itu x per akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini y. Dengan del f3,4 itu 3/5i tambah 4/5j. Maka nilai polinomialnya itu P1xy sama dengan f3,4 ditambah x3,4 x-3 tambah fy,4. Kalau dimasukin hasil yang tadi seperti ini jadi 5 ditambah 3/5 x-3 tambah 4/5 hasil akhirnya itu nanti jadi 3x tambah 4y per 5. Nah, terus nyalain aproksimasinya, langsung masukin aja ke persamaan Taylor-nya. Nanti dapat hasil akhirnya tuh sama dengan 4,98. Nah, ini jawabannya. Terus ke 12.8 sebab terakhir di pertemuan ini maksimum dan minimum. Definisinya itu misalkan f itu fungsi dengan daerah asal S, dan misalkan P0 adalah titik di dalam S. Fp0 adalah nilai maksimum global dari F pada S jika Fp0 lebih besar dari Fp untuk semua P di S. Fp0 adalah nilai minimum global dari F pada S jika Fp0 lebih kecil dari sama dengan Fp untuk semua P di S. Fp0 adalah nilai ekstrim global dari F pada S jika Fp0 adalah suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Nah, kita peroleh definisi untuk nilai maksimum global dan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal jika dalam I dan WI kita syaratkan bahwa pertidaksamaan berlaku pada N irisan S dengan N-nya itu lingkungan dari si P0. Nah, jadi si N-nya itu masih ada di dalam si S, tapi masih terdefinisi di P0, Fp0,
FP0 adalah nilai ekstrim lokal dari F jika FP0 adalah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nilai ekstrim lokal. Ini teoremanya. Teorema eksistensi maksmin. Jika F kontinu pada suatu himpunan tutup dan terbatas S, maka F mencapai baik nilai maksimum global maupun nilai minimum global di himpunan tersebut. Ini tempat nilai ekstrimnya terjadi. Teorema B, teorema titik kritis. Teorema titik kritis ini waktu di fungsi Fubha 1 itu udah pernah disebutin. Nah, sekarang dipakai lagi buat nentuin titik kritis di fungsi 2 Fubha. Misalkan F didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P0. Jika P0 adalah satu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa satu titik kritis. Yakni P0 berupa salah satu dari sebuah titik perbatasan S atau sebuah titik stasioner dari F. Disebut P0 satu titik stasioner. Jika P0 adalah satu titik dalam dari S, tempat F dapat diturunkan atau didiferensiasikan dan delta Fp0 yaitu sama dengan 0. Nah, kalau waktu dulu di fungsi Fubha 1 di teorema titik kritisnya itu turunan si F-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau ini tuh del Fp-nya itu harus sama dengan 0. Pada titik tersebut bidang singgung adalah mendatar. Nah, karena si ini itu 0, berarti di puncak atau di nilai minimum atau maksimum. Nah, berarti kalau di puncak itu nanti si bidang singgung itu bakal mendatar. Nah, ini yang ketiga sebuah titik singular dari F. Kita sebut P0 satu titik stasioner. Jika P0 adalah titik dalam dari S, tempat F tidak dapat didiferensiasikan. Misalnya titik saat grafik F mempunyai belokan tajam. Nah, kalau yang ini tuh F-nya tuh nggak punya turunan. Tidak dapat diferensiasikan di himpunan S. Ini syarat cukup untuk ekstrimnya. Pakai teorema C, uji parsial kedua. Nah, untuk menguji titik stasioner itu pakai uji parsial kedua. Misalkan bahwa fx-nya mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu satu lingkungan dari x0, y0 dan bahwa del fx0, y0 sama dengan 0. Nah, ini tuh tadi sama kayak titik stasioner, bahwa sini itu harus sama dengan 0. Jadi del f-nya itu. Nah, misalkan d sama dengan dx0, y0 sama dengan segini. Jika D-nya lebih besar dari 0 dan fx-nya lebih kurang dari 0, maka si f ini tuh nilai maksimum lokal. Nah, kalau D-nya itu lebih dari 0, fx-nya itu lebih besar dari 0, jadi ini nilai minimum lokal. Nah, kalau misalnya D-nya itu kurang dari 0, maka f ini tuh bukan nilai ekstrim, tapi titik pelana. Jika D-nya itu sama dengan 0, pengujian tidak memberi kesimpulan. Nah, kalau yang ini tuh ingatnya itu kalau si F-nya itu lebih kecil dari 0, berarti kebalikannya dari ini. Nah, kalau si F X-nya itu lebih besar dari 0, berarti si F-nya itu nilai kebalikannya, tanda kebalikan dari ini, itu nilai minimumnya. Ini ada contoh soalnya. Yang pertama tuh mencari semua titik fungsi berikut, titik kritis dan dengan jenisnya maksimum, minimum, atau pelana. Nah, berarti ini kita tinjau satu-satu. Tinjau setiap titik. Yang pertama tuh di titik batas. Tidak ada. Soalnya nih, nggak ada syarat si X sama Y-nya harus memenuhi berapa. Terus di titik stasioner. Kalau di titik stasioner itu berarti si del fx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, berarti del fx-nya itu jadi 3x kuadrat tambah 3y ini 15 i tambah 3x tambah 12 c.
sama dengan 0. Nanti di sini didapat untuk persamaan 1 3x kuadrat tambah 3y-nya sama dengan ini 15. Itu harus sama dengan 0. Nah, karena kita tidak tahu x sama y, kita coba di yang kedua. Yang kedua itu berarti 3x tambah 12 sama dengan 0. Nah, dari sini didapat x-nya sama dengan min 4. Nah, terus diperoleh 3 min 4 kuadrat dari persamaan 1 ditambah 3y min 15 sama dengan 0. Nanti ini bakal y-nya itu sama dengan min 11. Jadi kita dapat titik stasioner, dapat 1 titik. Di min 4,11. Untuk titik singularnya tidak ada. Nah, terus kalau udah gini pakai uji turunan kedua. Fx x-nya berarti 6x. Terus fx y-nya sama dengan 3. Terus fy ini itu 0. KD-nya itu 6x dikali 6 3 kuadrat. S-nya min 9. Itu kurang dari 0. Jadi karena lebih kecil dari 0, maka titik min 4 ini dihitung dulu min 4 sama min 11-nya. F min 4 sama dengan min 11-nya, sama dengan min 4. Titik plana. Itu titik plana. Nah, jadi jawabannya ini cuma 1 titik plana. Soalnya titik stasionernya juga cuma ada 1. Terus singularnya nggak ada. Terus di perbatasannya juga nggak ada. Nah, ke soal 11. Batang pohon berbentuk silinder tabung bertemu dengan laju pertama jari-jari 3 cm per tahun. Laju pertambahan tinggi 10 cm per tahun saat jari-jari batang 20 cm dan tinggi batang 100 cm. Laju pertambahan volume batang adalah kita bisa pakai manfaatin aturan rantai. Nah, jadi kita misalkan ternyata itu jari-jari RDT itu berarti 3 cm per tahun. Terus di LDT-nya itu tingginya 10 cm per tahun. Terus volume itu V sama dengan
pi R kuadrat L dengan R-nya itu 20 dan L-nya itu sama dengan 100. Jadi pertumbuhan volumenya itu dV/dt per dV/dr dr/dt tambah dV/dl kali dl/dt itu sama dengan 2pi RL kali dr/dt. V-nya pi R kuadrat dl/dt terus kita tinggal substitusiin aja. Jadi 2pi dikali 20 kali 100 terus dikali 3 tambah pi kali 20 kuadrat kali 10. Ya, hasil akhirnya bakal dapat 16.000 pi cm kubik per tahun. Nah, jadi ini laju perubahan volume dari si pohon. Selanjutnya soal nomor 12. Misalkan fxy, gunakan hampiran linier untuk menaksir. Yang ini pakai cara yang diferensial aproksimasi tadi. Yang ini tuh dekatnya tuh ke 0 sama 1. Berarti ini kalau disubstitusiin nanti hasilnya min 1. Terus del fxy-nya itu sama dengan cos pi per 2 tambah i kuadrat e pangkat x i tambah min x per 2 dikali sin pi per 2. Nanti kalau dimasukin 0,1-nya itu sama dengan dapat i min 2j dan delta x sama 0. Jadi min
maka dz-nya itu fx 0,1 delta x tambah fy 0,1 delta y sama dengan itu 1 tambah min 2 0,1. Jadi dapat hasil akhirnya itu 0,1. Terus nilai hampirannya itu sama dengan min 0,9. Ini nilai hampirannya. Yang ke-13, soal 13. Ini kayaknya soal terakhir. Sebenarnya maksimum global dan minimum global dari F dan S dan di mana mereka terjadi. Ini yang ditanyakan nilai maksimum global dan nilai minimum di setiap batasnya. Batasnya kita tahu dari persyaratan yang ini. Itu 0,1 dan 1,1. Nah, untuk titik stasionernya kita cari del fx-nya dulu. Jadi kita bakal dapat 3i tambah 4c. Nah, ini tidak sama dengan 0. Kalau misalnya titik stasioner itu si del-nya itu harus sama dengan 0 atau vektor 0. Terus titik singularnya tidak ada. Nah, dari sini tuh berarti maka F0,1 kita masukin ke fungsi awal. Ini min 4. Terus F1,1 itu sama dengan 7. Jadi nilai minimum global itu sama dengan min 4 di titik 0,1. Terus nilai maksimumnya sama dengan 7 di titik 0,1. Jadi yang ini. Ini jawabannya. Buat yang tadi nanya
buat yang tadi nanya katanya udah ketemu. Jadi makasih buat teman-teman semua. Selamat sore. Maaf kalau ada salah kata. Oke, makasih buat yang udah menyempatkan diri untuk notar hari ini. Terus yang buat yang masih join juga. Mungkin aku langsung aja ya, stop. Aku stop.